teman-teman, perkenalkan saya Desi Fajriati Sulhana dengan NIM E1A021075. Perkenalkan, nama saya Lina Sapta Laraswati dengan NIM E1A021091. Indikatornya yaitu yang pertama menjelaskan organ-organ sistem pencernaan, yang kedua menjelaskan cara kerja sistem pencernaan, dan yang ketiga menjelaskan gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran pembahasan ini adalah dapat mengetahui organ-organ sistem pencernaan, mengetahui cara kerja sistem pencernaan, dan mengetahui gangguan dalam sistem pencernaan. Apakah teman-teman tahu apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang memanjang dari mulai mulut hingga ke anus. Fakta unik tentang sistem pencernaan. Yang pertama, rata-rata orang menghasilkan 2 liter air liur setiap hari. Otot kerongkongan bekerja seperti gelombang besar dan terdapat ikatan erat antara sistem pencernaan dan otak. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Manusia yang memiliki fungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Nah, yang kedua yaitu kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan yaitu untuk memindahkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, yang ketiga yaitu lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Nah, yang keempat yaitu usus halus. Dalam sistem pencernaan lambung memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dan makanan dan minuman. Yang kelima, usus besar. Salah satu fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk fases. Proses penyerapan ini juga dibantu oleh bakteri yang berada di saluran cerna. Dan yang keenam adalah anus. Anus dalam sistem pencernaan berfungsi sebagai pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Proses pencernaan makanan. Makanan masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan masuk melalui faring lalu ke dalam kerongkongan. Makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Setelah itu didorong ke usus halus untuk diserap sari-sari makanan, dan di usus besar menyerap air dan mineral. Sisa makanan akan dicerna dan dikeluarkan melalui anus. Gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare. Gangguan pencernaan ini berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Selanjutnya ada sembelit. Kondisi yang ditandai dengan susah atau jarangnya buang air besar. Selanjutnya yaitu ada esophagitis.
esofagitis. Esofagitis ini merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang berupa peradangan pada lapisan kerongkongan. GERD. GERD merupakan gangguan pada sistem pencernaan di mana kondisi asam lambung naik menuju kerongkongan. Luka pada lapisan dinding lambung, kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat-obatan atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Kondisi ini disebut luka lambung. Wasir atau hemoroid biasanya dialami oleh orang di atas usia 50 tahun. Ini merupakan gangguan pencernaan di mana pembuluh darah di saluran anus mengalami pembengkakan. Batu empedu. Batu empedu merupakan gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu terlalu banyak mengandung kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Gangguan ini juga dapat terjadi jika pelepasan empedu mengalami hambatan. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah dibahas adalah sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh lain bekerja.